kembali ke Indonesia. Baru saja turun dari pesawat. Tahu, aku akan menjemputmu sekarang. Ada apa? Lintau sudah pulang. Aku harus pergi menjemputnya. Kamu rapikan barang-barangmu. Aku tidak ingin dia tahu. Kamu pernah tidur di kamarku. Saat kuliah, Lintau dan aku sama-sama mahasiswa kurang mampu. Tapi karena penampilannya yang tampan dan cerah, banyak gadis tergila-gila padanya. Salah satunya adalah Zhao Wen, putri keluarga Zhao dari kota Jiang. Lintau, aku baru saja beli 2 tiket konser Xiaoqi di area depan. Mau ikut? Aku sedang persiapan ujian, Asya. Tidak ada waktu. Aku sangat sibuk belajar sekarang, meskipun kamu sangat kaya. Tapi aku tidak tertarik pada uang. Tolong, jangan ganggu aku. Maaf, sebenarnya Lintau. Bukankah kamu juga mahasiswa kurang mampu? Bantu aku mendekati Lintau. Aku akan biayai kuliahmu. Ditangkap ya? Ayahku sakit parah. Aku sangat butuh uang itu. Jadi, aku langsung setuju membantu Zhao Wen mendekati Lintau. Sejak saat itu, saya dan Lintau keduanya mendapat bantuan keuangan dari keluarga Zhao. Yang berbeda adalah, di mata Zhao Wen, Lintau adalah pangeran impiannya, sedangkan saya hanyalah pelayan mereka. Berkat bantuan keluarga Zhao, saya menyelesaikan pendidikan universitas. Bantuannya mengubah nasib saya. Jadi meskipun hanya menjadi pengganti orang lain di hati Zhao Wen, apalagi ini hutang saya padanya. Setelah lulus universitas, Lintau dikirim Zhao Wen ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Sementara saya masuk ke grup Wanhao. Dengan alasan membalas budi, Zhao Wen menjadikan saya pria yang dia pelihara. Di matanya, tidak ada cinta untuk saya. Lebih tepatnya, saya hanyalah pengganti Lintau. Bagaimana persiapan di rumah? Lebih baik jangan main-main. Kamu harus paham, kamu hanyalah pengganti Lintau. Jangan kira setelah 5 tahun bersamaku, aku akan punya perasaan padamu. Sebelum aku kembali, rapikan rumah ini. Dan pindahlah dulu. Udah 5 tahun, semua orang tahu aku hanyalah pengganti Lintau. Zhao Wen dan pangeran impiannya yang sebenarnya kembali, aku akan dibuang dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sebenarnya mereka tidak tahu. Hari ini sudah terlalu lama kutunggu, karena akhirnya aku bisa melepaskan diri dari belenggu balas budi dan memulai hidupku sendiri.徐先生，你终于愿意加入我们念阳集团了，我马上就给您订机票，来我们公司赴任吧。陈总，我公司还有一些事情没有处理完，1周以后我会准时去赴任。好，那我们期待着您的到来。喂，李总，告诉您一个好消息，徐先生愿意来我们念阳集团了。太好了，5年没见了，我终于可以又见到徐学长了。洋洋，你爸爸得了重病，恐怕你下学期的学费咱们家负担不起。不行，你辍学吧。哎，多大点事儿啊！一个大男人，至于哭成这样吗？发什么呆呢？快帮我把鞋穿上。其实我也有过白月光，只是那时候的我因为贫困，不配拥有爱情。你不也是贫困生吗？你帮我追林涛，我资助你上大学。
喂，赵总有事吗？徐阳，我带林涛逛商场，东西太多了，你过来一趟，帮我们拎购物袋。哦，好。Zawin adalah cahaya dalam hidupku yang muncul di saat-saat tergelapku. Dia membantuku menyelesaikan kuliah, beri saya peluang miliki modal bertahan di kota ini. Meski dia cintai bukan aku, sebelum pergi, aku akan penuhi semua permintaannya. 徐阳，你怎么才来啊？林涛的胳膊都累酸了。是不是有点沉呢？要不我帮你提两个。涛涛，让他拿吧，我可不想让你累着。没关系，我提着就行。徐阳，没想到这么久没见，你还是一点变化都没有。你倒是帅气了。徐阳，对了，我在文文的卧室里看到了一件男士衣服，不会是你的吧？文文，我不在，你们会不会背着我做了什么呢？涛涛，你说什么呢？我跟他怎么会有什么呀？那件衣服是我哥哥的，你怎么还怀疑我呀？而且徐阳早就从我们家佣人房里搬出去了。看把你们紧张的，我啊，就是开个玩笑而已。涛涛，那不是你最爱喝的奶茶吗？我去给你买。好。走。林涛是个很保守的男生，他似乎好像已经察觉到什么。徐阳，要不你找个女朋友当挡箭牌，省得让林涛怀疑咱们。好，我会尽快找到合适的。Pangeran berkuda putih sejati Zaowen telah kembali. Aku, si pengganti ini, seharusnya mundur dari dunianya. Maaf ya, baru saja menerima telepon. Cepat duduklah. Semua makanan laut kesukaanmu, cepat makan. Udangku Pasuan buatku. Memang enak. Shuyang, kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan. Oh ya, aku ingat kamu lagi makanan laut. Kalau begitu, pesan yang lain saja untukmu. Tidak usah, biarkan dia makan aja. Shuyang, aku mengundang beberapa teman lama untuk pesta penyambutan Lintao. Lintao bilang ingin makan masakanmu. Kamu buatkan satu meja ya. Wan, Shuyang adalah teman kita, bukan pelayan. Tidak pantas kamu menyuruhnya memasak. Lebih baik makan di luar saja. Tidak apa-apa, hanya masak saja. Aku sangat paham posisiku di hati Zaowen. Aku hanyalah produk sampingan dari bantuan ini. Di mata Zaowen, aku adalah pengganti yang dia pelihara. Sedangkan Lintao adalah jodoh sejatinya. Tidak apa-apa, Tao-Tao. Shuyang sangat patuh padaku. Aku suruh dia apa, dia lakukan. Benar kan, Shuyang? 3 kembar. 4 kembar. Mau tidak? Giliranmu. 1 pasang 5. Lolos. Tidak bisa ikut. Ini biar aku yang tangani. Wen, kamu sudah pacaran dengan Shuyang selama 2 tahun. Kamu begitu saja memutuskan dia? Siapa bilang kami pacaran? Shuyang ini hanyalah pengganti Lintao. Sekarang yang aslinya sudah kembali. Penggantinya tentu saja sudah tidak berguna lagi. Nanti jangan bicara sembarangan. Lintao itu pria yang sangat konservatif. Dia sangat memperhatikan hal ini. Kalau dia tahu, pasti akan marah. Harus diakui, perasaan Wen kita sungguh setia. Sejak awal masuk kuliah, sudah menyukai Lintao. Sampai sekarang, masih tetap setia.
bersama Suyang hanya menjadikannya pengganti saat yang asli kembali. Suyang harus rela minggir. Wen, sebenarnya Suyang juga tampan, kemampuannya juga kuat. Meski saat kuliah agak berbau miskin, tapi sekarang karismanya juga bagus dan juga penurut. Begitu lepas dia kan? Kamu tega? Suyang memang tidak buruk. Penurut, berkemampuan, tapi pengikut tetaplah hanya pengikut. Di hatiku, Lintao adalah pangeranku. Asli kembali ya, pengikut. Tentu saja harus minggir, karena di hatiku hanya ada satu tempat. Itu adalah untuk Lintao. Suyang, kamu buat apaan? Ngapain kamu di sini? Kenapa tidak masuk? Suyang ada di pintu. Jadi apa yang baru saja kita bicarakan? Kan semuanya dia dengar? Jangan-jangan Suyang marah. Entahlah. Enak. Aku paling suka salad buah buatan Suyang. Ayo, giliran berikutnya. Semua orang kira aku akan susah saat tahu kembali. Sebenarnya aku sudah lama menyadari hubunganku dengan Zhao Wen. Aku hanya pengganti Lintao selama 5 tahun ini dengannya. Tidak pernah ada yang namanya cinta. Giliranmu, mulai. Mau keluarkan apa? Kalian makan buah dulu. Makanan akan segera siap. Pasang 6. Yang jelas mendengar ucapan-ucapan barusan. Tapi dia sepertinya sama sekali tidak peduli. Kita semua bermain, biarkan Suyang sibuk sendiri. Bukannya ini kurang baik? Jangan pedulikan dia, Suyang sangat mampu. Kita main saja. Baiklah, kamu mau? Aku mau. Ayo. Semua makan. Ini enak. Coba yang ini. Suyang, kita semua teman sekelas. Datang makan bersama. Aku tidak lapar. Kalian makan saja. Sudah, jangan panggil dia lagi. Kita makan sendiri. Benar, mari kita juga bersulang untuk kepulangan Lintao. Ayo, Lintao, saya angkat gelas untukmu. Semoga setelah pulang ke negara asal, kariermu melesat dan cita-citamu terwujud. Lintao, kita kan sekelas lama. Bagaimana bisa kamu minum pil? Seharusnya minum yang keras kan? Bukan, aku. Lintao tidak bisa minum yang keras. Suyang, kamu saja minum untuk Lintao. Baik. Ayo. Zhao Wen, kamu terlalu memanjakan Lintao. Apakah setiap kali ada yang ingin bersulang untuk Lintao, Suyang yang meminumnya? Benar, Suyang memang kuat minum, bukan? Kalau begitu, saya juga mau bersulang. Siapa yang minum? Saya yang minum. Saya juga bersulang untukmu. Ini enak. Suyang, seperti yang dikabarkan, tidak mabuk. Ya, Zhao Wen juga bisa peduli pada orang lain. Sudahlah, Suyang sudah mabuk. Jangan kita terus memaksanya minum. Takut apa? Kalau mabuk ada Wen. Jangan bicara lagi. Kami pergi dulu, dah. Dah. Aku benci orang di depanku membicarakan kamu dan Suyang. Sudahlah Tao-Tao, hatiku hanya untukmu. Sama sekali tidak ada tempat untuknya. Kamu tadi minum bir begitu banyak. Apakah tidak enak badan? Jangan cemburu karena orang yang tidak penting. Aku sudah bilang ke temanku, orang yang kusukai hanya kamu. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu.
Shuyang, kamu minum begitu banyak. Biar Zhao Wen mengantarmu pulang dengan mobil. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobil. Dia bisa pulang sendiri. Ayo pergi. Suyang, bukankah aku sudah menyuruhmu mencari pacar? Kenapa kamu belum juga menemukannya? Jangan-jangan kamu masih menyimpan harapan yang tidak realistis tentang hubungan kita. Apakah kamu masih berharap pada hubungan kita dengan khayalan yang tidak realistis? Aku tidak. Suyang, Lin Tao sudah curiga pada kita. Aku tidak ingin karena kamu mempengaruhi hubungan di antara kita. Tenang saja, aku akan segera cari pacar. Aku juga akan berusaha menghilang dari duniamu, Zhao. Selama bertahun-tahun ini, kamu memang memberiku banyak. Jadi aku taati semua usaha balas. Masih ada 1 minggu. Dalam waktu ini, aku akan berusaha memenuhi semua permintaan. Suyang, apakah kamu sangat ingin mencari seorang pacar? Bukankah kamu yang berharap aku cepat menemukannya? Mengapa aku tidak menyadari kapan kamu menjadi begitu patuh? Shuyang, kamu adalah priaku. Bahkan jika kamu mencari tameng, harus cari seorang wanita yang kusetujui. Wen, apakah sampai rumah? Belum. Aku baru sampai rumah sudah merindukanmu. Nanti aku pindah ke rumahmu saja. Baiklah. Aku berharap pacarmu juga adalah yang kamu setujui. Besok antar aku dan Lin Tao ke kantor. Baik. Setelah kembali, ada rencana apa? Aku ingin ke perusahaanmu membantumu. Baiklah. Posisi apa yang kamu inginkan? Aku bisa ambil posisi apa saja. Yang penting bisa membantumu. Baik, nanti aku kasih kejutan. Bagus. Kebetulan aku bisa menerapkan pengalaman manajemen keuangan yang kupelajari di luar negeri di perusahaan kita. Sampai. Sayang, ini hari pertamamu di kantor. Lebih baik kita menjaga jarak. Aku tidak ingin ada rumor percintaan kantor. Lin Tao masih sama seperti dulu, murni dan ceria. Bahkan saat aku sedikit menggoda, dia langsung memerah. Pria seperti ini sekarang sudah langka ya. Tahu-tahu, aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku. Zhao Wen tidak pernah mencintaiku, bahkan di atas ranjang. Aku selalu menjadi pengganti Lin Tao. Nanti beritahu, ada pengangkatan manajemen perusahaan. Ada penyesuaian personel baru. Baik. Posisi di perusahaan baru saja diatur, kenapa harus diatur lagi? Shuyang, sejak kamu menjadi wakil presiden, kinerja perusahaan meningkat 2 kali lipat. Kali ini mungkin kamu akan dipromosikan ke kantor pusat, kan? Benar. Selama setahun ini, kinerja Shuyang sudah jelas terlihat. Kami setuju naik jabatan dan gaji. Ya, benar. Memang begitu. Sebenarnya, saya sudah. Hari ini, saya akan mengumumkan 2 penunjukan personalia mengenai Wakil Presiden, Direktur Shuyang. Selamat Direktur Shu, sepertinya kamu akan diberi tugas penting. Saya umumkan, Shuyang dibebaskan dari jabatan Wakil Presiden Direktur. Ternyata, Direktur Shu naik ke pusat. Selamat Direktur Shu, nanti tolong bantu-bantu ya. Shuyang akan menjabat sebagai asisten Wakil Presiden Direktur. Apa? Bukannya naik malah turun? Apakah aku salah dengar? Sekarang saya umumkan calon Wakil Presiden Direktur yang baru. Lin Tao.
Ada apa ini, Direktur Shu? Apakah melakukan kesalahan? Kenapa tidak naik malah turun? Siapa Lintau ini? Tidak pernah mendengar nama Lintau. Halo semua, saya Lintau. Saya baru saja kembali dari studi di luar negeri. Meskipun saya tidak punya banyak pengalaman kerja, tapi saya yakin dengan ilmu bisnis. Ilmu bisnis dapat sih. Saya yakin bisa lakukan ini. Apa? Memecat Direktur Shu yang begitu hebat dalam bisnis, lalu mengangkat seseorang yang tidak punya pengalaman sebagai wakil presiden? Direktur Zhao, apa Direktur Shu melakukan kesalahan? Lagi apa? Sejak dia menjabat sebagai wakil presiden, kinerja perusahaan meningkat 2 kali lipat. Kenapa dia dipecat? Zhao Direktur, kami setuju Shu cocok untuk posisi wakil presiden ini. Saya yang presiden atau kalian yang presiden? Berani-beraninya kalian mempertanyakan keputusan saya. Lintau memang baru kembali dari luar negeri dan kurang pengalaman. Tapi dia bisa membawa konsep manajemen luar negeri yang maju. Dan prestasinya di sekolah sangat luar biasa. Saya yakin dia lebih cocok untuk posisi ini daripada Shu Yang. Shu Yang, sebagai asisten Direktur Lin, kamu harus membantu Lintau dengan baik. Bantu dia cepat terbiasa dengan pekerjaan. Baik. Bagaimana bisa begini? Shu yang kinerjanya begitu hebat, bukannya naik turun? Terlalu keterlaluan. Kalau aku udah banting meja, ini keterlaluan sekali ya. Shu Yang, kalau kamu tidak puas, bisa sampaikan. Kami semua mendukungmu. Aku tidak punya pendapat apapun tentang keputusan Direktur Zhao. Apa-apaan ini? Benar-benar. Direktur Lin, aku antar Anda ke kantor Anda. Baik, terima kasih asisten Shu. Direktur Lin, ini kantor Anda. Asisten Shu, sepatuku agak kotor. Tolong bersihkan untukku. Lintau benar-benar keterlaluan. Dia berani menyuruh Direktur Shu membersihkan sepatunya. Sikapnya yang sombong itu, aku tidak tahan lagi. Jangan ganggu. Aku percaya Pak Su bisa menanganinya. Tidak mungkin. Direktur Shu benar-benar membersihkan sepatunya. Apa yang terjadi? Lintau jelas-jelas sedang menghinanya. Ini Shu Yang, aku peringatkan kamu. Dulu karena aku, Zhao Wen baru mau membantumu. Kalau bukan karena aku, kamu masih di desa terpencil, bercocok tanam. Karena aku, kamu baru bisa seperti sekarang, di hadapanku. Kamu seharusnya setia padaku. Ingat perasaan ini hanya pelajaran kecil dariku. Ingat, kamu hanyalah orang yang mendapat kebaikanku. Kamu harus ingat identitasmu. Jangan mengambil alih peran orang lain. Tidak tahu posisimu sendiri. Menggoda Wen-Wen. Tenang saja, Direktur Lin. Aku tahu posisiku di hati. Direktur Zhao. Hal yang bukan milikku, aku tidak akan menyentuhnya. Kamu pikir aku akan percaya ucapanmu? Sayang, malam ini kita nonton film bersama? Baik, jumpa film malam. Baik, kita janjian. Tidak boleh tidak datang. Ternyata kamu sudah punya pacar. Wen-Wen. Wen-Wen, kamu datang? Aku beritahu kabar baik. Ternyata Shu Yang sudah memiliki pacar. Aku kira dia sama aku sukamu. Ternyata dia sudah pindah cinta. Pak Lin, Anda terlalu khawatir. Hubungan saya dengan Pak Zhao hanyalah pemberi dana. Dan yang didanai, saya tidak berani berharap akan ada hubungan lain. Dan lagi, saya sangat mencintai pacar saya. Meisong, baru saja selesai bicara. Sudah punya pacar. Saya kira hatinya hanya untuk saya. Tidak ada tempat untuk orang lain. Saya yang terlalu berharap.
Rupanya saya yang terlalu berharap. Kebetulan, beberapa hari lagi, saya akan mengadakan acara karyawan perusahaan. Untuk merayakan penunjukan saya, Suyang, bawa juga pacarmu. Biarkan semua orang melihat gadis yang bisa menaklukkan ketampanan sekolah kita. Seberapa cantiknya. Iya, Suyang. Saya juga penasaran. Gadis yang bisa kamu sukai seperti ini, seberapa hebatnya? Nanti bawa saja bersama. Tidak masalah. Palin, hari ini janji Pak Lu Grup Lu, tanda tangan kontrak. Lintau, pesanan ini sangat penting bagi kita. Harus kita dapatkan. Tenang, saya di sini. Pastikan tanda tangan dengan sempurna. Lalu, ini wakil direktur baru perusahaan kami, Pak Lintau. Hari ini, beliau akan berbicara dengan Anda. Apa? Bukannya Anda yang wakil presiden direktur perusahaan? Lalu, sekarang saya tangani bisnis. Suyang, hanya asisten saya. Baiklah. Kamu lihat kemana? Aku tidak melihat apa-apa. Apa yang kamu omongkan? Kamu tadi sengaja melihat dadaku. Bajingan! Kamu berani memukulku! Palin, jangan gegabah. Saya? Kamu pikir siapa yang mau melihatmu? Palin, jangan lanjutkan. Segera minta maaf pada Palu. Minta maaf? Mengapa aku yang harus minta maaf? Hari ini aku pasti akan menghabisi sisa yang ini. Palu, ini semua salah paham. Aku mewakili Palin untuk meminta maaf pada Anda. Bisa kenapa kamu wakilku? Minta maaf padanya. Suyang, apakah kau laki-laki atau bukan? Kerjasama antara kedua perusahaan kita sampai di sini. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Lintau, kamu telah membuat masalah. Hanya memukul wanita. Apa yang istimewa? Grup Lu adalah bisnis kami, mitra kerja sama yang penting. Aku sampaikan ini ke Pak Zhao. Baik, aku mengerti. Aku akan melaporkannya kepada Direktur Zhao. Kamu tidak perlu ikut campur. Ingat, jangan melaporkan aku secara diam-diam. Ini terlalu berlebihan. Hai. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku untuk 1 malam? Aku akan membayarmu 1.000 yuan. Bisa. Tenang saja. Aku tidak akan mempermalukanmu. Baiklah, nanti mainkan peranmu dengan baik. Jangan sampai ketahuan. Tenang saja. Aku profesional dalam berpura-pura jadi pacar. Ayo pergi. Suyang, ini bukan pacarmu kan? Gaya berpakaiannya terlalu. Adik kecil, kamu kerja apa? Aku seorang streamer. Nama channel live streamku adalah Kelinci Kecil Yang Suka Makan Rumput. Silakan dukung ya, cinta. Suyang, aku tidak menyangka standarmu mencari pacar. Cukup unik juga. Tapi, selebritas internet dan kamu memang sangat cocok. Suyang, aku tidak menyangka seleramu begitu buruk. Bisa-bisanya mencari selebritas internet untuk jadi pacar. Kenapa tidak boleh? Di hatiku, dialah yang tercantik. Konon katanya, pria paling suka selebritas internet. Suyang mencari selebritas internet untuk jadi pacar. Juga tidak aneh. Oh iya, tamu-tamu sudah hampir semua datang kan? Bukannya kamu bilang akan memberiku hadiah yang sangat berharga? Hah? Aku belum sempat menunjukkan kemampuan. Kok mereka sudah pergi? Sudah, tidak perlu lagi. Sudah aku transfer. Terima kasih, Kak Dada. Lintau, ini hadiah penyambutan untukmu. Lihatlah. Wah. Sayang, terima kasih.
Hah. Jam tangan Rolex ini cocok untukku, kan? Sangat cocok. Aku akan melompat. Kau harus menangkapku. Apapun yang terjadi, tetaplah kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Semangat. Selamat tinggal. Aku juga pernah rasa cinta sayangnya dulu. Harus melunasi utang. Hanya bisa menyimpan cinta ini di dalam hati. Mungkin gadis itu sekarang sudah menikah. Tuan Shu, besok adalah hari Anda menjabat. Saya dan Direktur Lee menunggu Anda. Tenang, besok saya akan tiba tepat waktu. Tidak akan mengingkari janji. Baik, kami menantikan kedatangan Anda. Akhirnya, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tiba juga. Zawen. Terima kasih atas bantuanmu padaku. Membantu mengobati ayahku. Membuatku bisa memiliki rumah sendiri di kota ini. Terima kasih telah memberiku mimpi, meski aku tahu, di hatimu, aku mungkin selamanya hanya pengganti. Bukankah kamu juga mahasiswa kurang mampu? Kamu bantu aku mengejar Lintau. Aku danamu untuk kuliah. Meski 5 tahun ini, aku hanya pengganti Lintau. Tapi terima kasih telah membantuku melewati masa tergelap dalam hidupku. Di hatiku, kamu selalu bagai bintang di langit yang hanya bisa kupandang. Sekarang akhirnya tiba saatnya untuk berpisah, mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu dan pada cahaya bulan putihku yang pernah ada. Direktur Zhao, saya persembahkan gelas ini untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya ingin bersama Anda. Direktur Zhao, ada masalah. Pak Zhao, ada masalah buruk. Grup Lu telah menghentikan kerjasama dengan kita. Mereka malah bekerja sama dengan pesaing kita. Tidak hanya itu, Grup Lu juga mengumumkan di industri ini, mereka blokir bisnis kita. Apa? Bukankah Grup Lu adalah mitra kerja kita selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi musuh? Pada hari tanda tangan, Pak Lu tanda tangan, Pak Lin mengintip privasi Pak Lu dan ketahuan. Akhirnya, keduanya berantem. Pak Lin memukul Pak Lu. Bukan seperti itu. Sebenarnya orang itu memfitnah saya. Shuyang, bukankah saya sudah bilang, kamu harus membantu Pak Lin dengan baik? Bagaimana caramu membantu? Grup Lu adalah mitra penting kita. Apa akibatnya jika kita membuat marah orang besar seperti itu? Lin tak mungkin tahu, tapi kamu tahu. Kalau kamu mengingatkannya tepat waktu, mana mungkin dia melakukan kesalahan sebesar ini? Pak Zhao, Pak Su, saat itu sudah menasihati Pak Lin untuk tidak berkelahi dan meminta maaf kepadanya. Tapi, Pak Lin tidak mau. Ya, saya juga melihat Pak Su terus menasihati Pak Lin. Pak Lin tidak hanya tidak mendengar, malah mau memukul orang. Kalau bukan karena Pak Shu yang mencegah, masalahnya mungkin lebih parah. Lintau baru saja pulang. Wajar saja kalau dia tidak tahu pentingnya Grup Lu. Shuyang, kau tahu semua. Kenapa tidak melaporkan tepat waktu? Pak Zhao, soal ini sebenarnya bukan kesalahan Pak Su. Pak Su ingin melapor kepada Anda, tapi Pak Lin melarangnya. Pak Lin bilang, dia melapor padamu. Tampaknya, dia tidak melapor kepada Anda. Wen, sebenarnya ingin laporkanmu. Namun, tapi tidak sempat. Pak Zhao, kantor pusat minta Anda segera hadir rapat. Anda harus berikan penjelasan masuk akal ke perusahaan.
Shuyang, ikut aku keluar sebentar. Shuyang, Lin Tao baru jadi Wak Direk Perus. Dia adalah nakoda masa depan perusahaan. Jangan ada noda padanya. Jadi, kau ingin aku menanggung kesalahan Lin Tao? Masalah ini akan kusampaikan ke kantor pusat. Ini adalah tanggung jawabmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sia-sia. Aku akan memberimu kompensasi. Menyuruhku menanggung kesalahan lagi. Sudahlah. Selama bertahun-tahun ini aku sudah terbiasa menanggung kesalahan Zawen. Tapi buat penasaran. Zawen, mengapa kau begitu tenang-tenang saja? Bahkan tanpa sedikit pun rasa bersalah? Wen, seorang pria sejati bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika Suyang tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Paling-paling aku mengundurkan diri agar tidak membebanimu. Suyang, kau pasti tidak keberatan kan? Jangan-jangan kau ingin aku. Tolong, masalah ini sebenarnya bisa kamu lakukan. Bagus, mengapa kau saja susahkan Lin Tao? Baiklah, aku akan menanggung kesalahan ini untuknya. Kenapa dia tidak meminta apapun dariku? Kenapa dia pergi begitu tegasnya? Kenapa hatiku terasa sedikit sakit? Apakah aku terlalu berlebihan? Wen, ini salahku. Untungnya ada Suyang. Bukankah dia bawahanmu yang paling andal? Dia pasti akan menangani semuanya dengan baik. Jangan pikirkan ini. Hari ini adalah hari yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini adalah pertama kalinya aku mengadakan acara team building setelah menjabat. Jangan sampai membuat semua orang menunggu lama, ya? Iya, Zawen. Apa yang membuatmu sakit hati? Suyang hanyalah salah satu. Bahkan jika dia merasa tidak nyaman, apa masalahnya? Beri dia sedikit iming-iming, dan dia akan kembali ke sisiku dengan patuh. Baiklah, mari kita lanjutkan dan merayakannya bersama semua orang. Kante. Kenapa kamu? Tuan Lo, saya datang mewakili grup Wan Hao untuk meminta maaf kepada Anda. Mari kita lanjutkan perayaan untuk kesuksesan karir Direktur Lin. Selamat atas promosi Direktur Lin. Pesulang. Di kota Jiang, belum ada yang berani memukul saya. Lue, grup Lu kami dan grup Wan Hao kalian tidak akan berakhir sampai salah satu hancur. Direktur Lu, ini adalah kesalahan saya. Perusahaan kami bersedia memberikan kompensasi. Mau saya maafkan kamu? Bisa saja. Minumlah semua anggur di atas meja ini. Maka saya akan memaafkanmu. Baik. Tunggu sebentar. Kalau minta maaf, harus tunjukkan sikap yang benar. Minumlah sambil berlutut. Ya, minumlah sambil berlutut. Betul. Minumlah sambil berlutut. Bagaimana? Tidak mau berlutut? Lupakan saja. Direktur Lin, kedepannya, mohon bimbingannya. Direktur Lin, selamat atas kenaikan jabatan Anda. Baik. Wen, saya ingin bersulang untukmu. Entah apakah Suyang bisa mendapatkan pengampunan dari Direktur Lu. Suka makan ini? Kamu juga makan lebih banyak. Astaga! Shuyang baru rilis statement. Dia bersedia bertanggung jawab penuh atas kejadian ini dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa? Wen. Karena kesalahan besar dalam pekerjaan saya yang menyebabkan perselisihan dengan grup Lu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Suyang, apa maksudmu? Mengapa kamu mengundurkan diri? Mengapa Zawen begitu marah melihat Suyang mengundurkan diri?
Dulu, berkat bantuanmu, aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Kau adalah secercah cahaya yang masuk ke dalam hidupku di saat tergelap. Aku selalu bersyukur. Kartu bank di atas meja ini adalah tabunganku selama bertahun-tahun. Uang yang pernah kau berikan padaku. Dia tuh Zhao. Selamat tinggal. Suyang, selesaikan semua dokumen ini hari ini. Dan juga beli makan siang aku antar ke kantor. Direktur Lin, untuk urusan kantor, cari orang lain saja. Soal siang, kau punya kaki, makan sendiri. Aku sekarang bukan lagi staf perusahaan. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Suyang, dari mana berani? Berani bicara begitu padaku? Kalau bukan aku dulu, bagaimana mungkin kau bisa mendapat bantuan dari Win-Win? Kalau kau ingin pergi, jangan pernah kembali lagi. Ingat, lebih baik kau menghilang selamanya dari hadapanku. Lintao, aku akui aktingmu sebagai pria dingin dan anak laki-laki ceria yang tidak tunduk pada uang sangat bagus. Tapi ingat, akting tetaplah akting. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Pak Zhao, aku pergi. Terima kasih selama ini, selama bertahun-tahun ini. Dulu bantumu, aku selesai pendidikan. Kau adalah secercah cahaya yang pada hidupku. Aku selalu bersyukur. Kartu bank di atas meja adalah tabunganku selama bertahun-tahun ini. Ini uang yang dulu Anda berikan untuk membantuku, Pak Zhao. Selamat tinggal. Shu yang benar-benar pergi. Shu Yang, aku akan membelamu di depan Dewan Direksi. Kau tak perlu risau. Tidak perlu. Dia tuh Zhao. Masalah ini sangat merusak reputasi. Kita harus berikan jawaban kepada mereka. Masuk akal. Tunggu sampai situasi reda baru kembali. Dan juga, kartu bank yang kamu taruh di meja kerjaku. Ambil kembali. Aku tidak pernah berpikir untuk memintamu membayar utang. Direktur Zhao, aku tidak suka berutang pada orang lain. Suyang, apa maksudmu? Apakah kamu marah karena aku menyuruhmu menjadi kambing hitam untuk Lintao? Suyang, kamu seharusnya mengerti kesulitanku. Lintao baru saja menjabat sebagai wakil direktur perusahaan. Sekarang dia sedang membutuhkan pengakuan dari semua orang. Sedangkan kemampuanmu sudah lama diakui oleh semua orang. Menyuruhmu menjadi kambing hitam bagimu. Tak ada kerugian sungguhan. Aku tidak marah. Aku memang sudah ingin mengundurkan diri. Senang sekali. Akhirnya, aku masih bisa membantumu sekali lagi. Lalu sebenarnya, kamu mau pergi kemana? Ke tempat yang jauh darimu dan Lintao. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Aku? Aku harus naik pesawat. Tidak usah dibicarakan lagi. Tunggu sebentar, Shuyang. Kalau begitu, kali ini aku anggap saja memberimu cuti panjang. Istirahatlah. Aku tahu kamu tidak bisa lepas dariku. Pintu grup One Hao akan selalu terbuka untukmu. Aku menunggumu kembali.
Zhao. Bersama, cium satu. Wen, hari ini aku yang traktir. Rayakan kita bersama. Bagaimana kalau ajak Suyang juga? Hari ini, akhirnya aku melamar orang yang kucintai. 5 tahun menunggu, akhirnya berbuah. Percaya cinta kita akan manis dan bahagia. Aku cinta kamu, Wen. Tidak mudah, sepasang kekasih akhirnya bersatu. Wen akhirnya menemukan orang yang benar-benar dicintainya. Kakak Ipa, meskipun kamu tidak di Jiangcheng, tapi di hati Wen, hanya kamu yang paling dicintai. Kekasih akhirnya bersama. Zhao Wen, selamat. Kamu akhirnya menunggu orang yang dicintai. Kakak senior, selamat bergabung di Nianyang. Kamu adalah? Linian. Shu, ini adalah ketua direksi kami dari grup Nianyang. Kakak senior, aku selalu menantikanmu untuk memimpin Nian yang kami menuju kejayaan lagi. Baik, aku berusaha sungguh. Aku jawab telepon dulu. Baik. Zhao Wen. Suyang, hari ini Lintao melamarku. Malam ini dia ingin mengadakan pesta perayaan. Kamu ikut juga, ya? Lintao bilang, dia ingin kamu juga menyaksikan momen bahagia kami. Aku tidak akan ikut. Momen bahagia kalian, milik kalian sendiri. Tidak perlu dibagikan ke siapapun. Selamat. Suyang, apakah kamu simpan padaku? Karena aku menyuruhmu menanggung kesalahan Lintao. Suyang, sejak kapan kamu menjadi sempit hati? Kamu harus mengerti kesulitanku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak marah. Sudah, aku ada hal. Sampai. Suyang, dasar bajingan. Berani-beraninya kamu mematikan teleponku. Selamat tinggal, atau lebih tepatnya, sampai jumpa. Tidak, jangan bertemu lagi. Hutang budiku padamu sudah lunas kubayar. Dunia kita tidak akan lagi saling memiliki satu sama lain, dan aku juga akan melangkah ke kehidupan baruku. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Kenapa Suyang tidak mau datang? Ini salahku. Dia pasti sedang marah padaku. Kalau tidak, saat kita menikah nanti, aku akan mengundangnya sendiri. Aku yakin dia pasti akan datang memberi selamat pada kita. Benar. Bagaimana Suyang berani menolakku? Apa haknya dia untuk marah padaku? Dia hanyalah seorang pria. Tidak lama lagi, dia akan kembali menjilatku dengan patuh. Apakah ini hanya perasaan? Suyang tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu padaku. Entah mengapa, aku selalu merasa akan kehilangan dia. Apakah kita akan bertemu lagi? Kakak senior, ini adalah perusahaan kami, Grup Nianyang. Ali, ada masalah. Negosiasi grup Hengtai, Jianju. Mereka tiba batal sepakat. Mereka bilang akan menambah 20% bagian keuntungan. Baru mau melanjutkan negosiasi dengan kami. Apa? Kami sudah mempersiapkan proyek ini selama 5 tahun. Bagaimana bisa mereka berbuat seperti ini? Kalau mereka tidak mau menandatangani kontrak dengan kami, puluhan juta yang sudah kami investasikan sebelumnya akan sia-sia. Kerugian begini, perusahaan tak tahan. Direktur Li dan Wu yang datang nego. Iya, benar. Mereka berdua sangat sulit diajak berurusan. Kami adalah lawan lama. Serahkan proyek ini padaku. Direktur Li, siapa ini? Ini adalah wakil presiden baru perusahaan kami. Halo semua, namaku Suyang. Serahkan semua data proyek ini kepada Direktur Su. Biarkan Direktur Su yang bernegosiasi dengan pihak lawan. Baik. Kakak senior, kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Direktur Li, apakah dia mampu? Direktur Su adalah talenta yang Direktur Li rekrut dengan gaji tinggi. Ahli negosiasi bisnis famos di kota Jiangcheng. Saya yakin Direktur Su pasti tidak akan bermasalah.
Direktur Wu, lama tidak berjumpa. Shu Yang, kenapa kamu di sini? Saya baru saja bergabung dengan grup Nianya. Negosiasi bisnis kali ini akan saya tangani. Direktur Su, karena kami yang menanganinya, maka tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Pola kami, kamu sudah sangat paham. Segala taktik kami juga tidak akan berguna di hadapanmu. Kalau begitu, bisa langsung menandatangani kontrak? Tentu saja, kamu jaminan kredibilitas. Taktik negosiasi kami itu hanya efektif untuk pemula. Untuk melawanmu, itu tidak berguna. Karena Direktur Lin dan Direktur Wu begitu mempercayai saya, kami pasti akan membalas kepercayaan kalian berdua untuk beri jasa baik. Baik, yuk tanda kontrak. Baik. Apakah saya tidak salah lihat? Saat kami bernegosiasi dengan mereka, sangat sulit sekali. Direktur Shu malah menyelesaikannya dengan begitu mudah. Benar-benar ahli negosiasi bisnis, luar biasa sekali. Senior Shu masih begitu hebat. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Saya antar kalian. Zowen, ini otaknya kemasukan keledai sampai melepas talenta. Seperti kamu. Ali terlalu khawatir. Saya tidak hebat. Siapa bilang? Kamu kan elit di industri ini. Kalau tahu lebih awal kamu akan keluar dari Marriott, aku pasti akan merekrutmu. Betul. Karena kalian berdua sangat percaya padaku. Kita bekerja bersama nanti. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Baik. Pak Su, bagaimana caramu melakukannya? Lawannya kan ahli negosiasi, paling sulit di Haicheng. Memang pantas, Pak Su. Kami pikir tidak mungkin. Tapi Anda dengan mudah berhasil merundingkannya. Sebenarnya bukan hal yang rumit. Kami memang sudah punya hubungan kerja, sama yang saling menguntungkan. Asal kita tahu apa yang mereka inginkan, tunjukkan ketulusan kita, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Memang pantas senior. Percaya dengan kehadiran senior. Nian, Yang pasti bisa bersinar di Haicheng. Su Yang, selamat bergabung dengan keluarga besar kami, Nian Yang. Kontrak ini terlalu menguntungkan bagi kita. Benarkah? Tentu saja, ini dari luar negeri saya. Seorang alumni dari luar negeri. Pasti tidak ada masalah. Tahu, setelah memilikimu, aku benar-benar seperti harimau yang bersayap. Dengan kontrak ini, nilai pasar perusahaan kita bisa berlipat ganda lagi. Apakah aku lebih hebat dari Su Yang? Su Yang bahkan tidak mencapai 1/1000 darimu. Aku telah membantu Wen Wen menyelesaikan pesanan besar lagi. Nanti setelah menandatangani beberapa lagi, mendapatkan pengakuan ayah Wen Wen. Bukankah Wow bisa menjadi pemimpin sejati grup Wan Hao? Bagaimana perasaanmu? Kembali ke alma mater. Tak kusangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Omong-omong, pertemuan kita ini bukan kebetulan, kan? Sebenarnya, aku selalu diam-diam memperhatikanmu. Hanya saja, saat itu kamu dekat dengan Zhao Wen. Aku lompat, kau harus tangkapku baik. Baik. Kau adalah anak laki-laki pertama yang pernah memelukku. Sejak saat itu, aku selalu perhatikanmu. Baik dalam lomba pidato, maupun debat sekolah. Kau sangat hebat. Setelah lulus, aku ingin mengundangmu untuk berwirausaha bersamaku. Tetapi, dengar kau masuk ke keluarga usaha Zhao Wen, grup Wan Hao. Sejak aku bergabung dengan grup Wan Hao, aku tidak pernah berpikir untuk tinggal selamanya. Hanya saja, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Tapi, saya dengar Anda sangat penting di perusahaan Zhao Wen. Bagaimana mungkin dia membiarkan Anda pergi? Bumi bisa terus berputar tanpa siapapun. Saya juga tidak begitu penting. Semua yang harus dilakukan sudah selesai. Saya bisa pergi dengan hati nurani yang bersih. 我相信, ketika dia melihat hal-hal itu, seharusnya dia mengerti perasaan saya. Pak Zhao, Pak Lin memecat Chen Tao, staf penjualan terbaik, karena dia terlambat. Akibatnya, Chen Tao direkrut oleh perusahaan pesaing, dan dia membawa beberapa proyek kerja sama perusahaan kita. Ke perusahaan pesaing itu, kerugian kita mencapai ratusan juta. Siapa yang menyuruhnya memecat staf penjualan terbaik? Pak Zhao, ada masalah. Perusahaan yang baru saja ditandatangani Pak Lin. Setelah kita mentransfer uang muka 50 juta, tidak bisa dihubungi lagi. Kami sudah menghubungi pihak luar negeri. Apa? Pak Zhao, ini adalah talenta penjualan baru yang saya rekrut. Namanya Chen Tao.
Apakah orang ini benar-benar sehebat itu? Dia adalah salah satu elit penjualan terbaik di Haicheng. Dengan kehadirannya, kinerja perusahaan kita pasti akan menjadi yang terbaik. Saya sudah bersusah payah untuk merekrutnya. Bagaimana dengan beberapa proyek yang Anda rekomendasikan itu? Apakah benar-benar seandang itu? Dan saya bersama. Saya sudah lama mengikuti beberapa proyek ini. Dengan saya di sini, pilihan Anda tidak akan pernah salah. Pak Zhao, Palin baru saja menandatangani 2 proyek lagi dengan perusahaan luar negeri. Bernilai 1 miliar. Menurut investigasi kami, kedua perusahaan ini tampaknya tidak terlalu terpercaya, Pak Zhao. Anda sebaiknya memeriksanya lagi. Dalam waktu yang singkat ini, saya sudah memanfaatkan jaringan Untuk membantu Wen menyelesaikan begitu banyak proyek besar. Wen pasti sekarang memandangku dengan mata baru. Kedua kontrak ini, perusahaan pihak lawan sama sekali. Tanpa kualifikasi, perusahaan palsu. Tapi, 2 proyek ini sudah ditransfer dananya. Apa? Siapa yang menyuruhnya mentransfer? Bagaimana dia mengaudit kualifikasi pihak lawan? Ahli Lin Tao sungguh tidak seperti Suyang. Dari Suyang, pergi, semua pergi dari sini. Kalau Suyang ada, pasti tidak akan membuat banyak kesalahan seperti ini. Tapi, bukankah Lin Tao cinta pertamaku? Kenapa aku bisa berpikir seperti ini? Lin Tao baru pulang dari luar, ada galat bisnis, juga wajar. Asalkan Suyang kembali membantu Lin Tao, pasti bisa segera kembali ke jalur yang benar. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini kosong. Bagaimana mungkin? Nomor telepon Suyang kok jadi kosong? Suyang, buka pintu! Apakah Suyang pindah? Zawen, ini adalah hadiah terakhirmu. Semua barang yang pernah kamu berikan padaku ada di dalam kotak ini. Dan pakaian-pakaiannya ada di lemari. Selamat tinggal, Zawen. Semua hadiah ini adalah yang kuberikan padanya. Apa maksudnya sebenarnya? Awalnya ingin diberikan pada Lin Tao, tapi dia tidak suka. Jam tangan Rolex ini, kuberikan untukmu. Baju ini, labelnya belum dibuka. Dia sama sekali belum pernah memakainya. Sayang, lihat baju ini. Kamu suka ya? Aku tidak suka pakaian dengan gaya seperti ini. Baiklah, aku masih ada kelas. Ditutup dulu ya. Baju ini Lin Tao tidak suka. Untukmu saja. Baju ini dan hadiah yang kuberikan, semuanya masih baru. Labelnya belum dilepas. Dia malah meninggalkan semuanya di sini. Orangnya pun menghilang. Apa maksudnya ini? Apakah dia ingin memberitahuku bahwa dia tidak ingin lagi terlibat denganku? Gunakan segala cara. Dimanapun Su yang berada, carilah dia dan bawa dia kembali padaku. Tanpa izin saya, dia ganti nomor HP. Apakah dia sedang mencari masalah? Suyang, kamu sudah pergi. Tapi Wen masih terus memikirkanmu. Wen adalah milikku. Tak seorang pun bisa merebutnya. Kau akan beritahu seluruh dunia, Wen adalah milikku. Dia hanya akan menikah denganku. Wen hanya akan menjadi pengantinku, Lin Tao.
ada kabar tentang Suyang. Tidak. Kami sudah mencari di semua tempat yang mungkin, tapi Suyang tidak ditemukan. Suyang, dasar bajingan. Kamu di mana sebenarnya? Kalau begitu tunggu situasi reda, baru kembali. Dan juga, kartu bank yang kamu taruh di mejaku. Ambil kembali. Aku tidak pernah bermaksud untuk memintamu membayar utang. Direktur Zhao, aku tidak suka berutang. Kartunya. Anda simpan saja. Lalu, kamu mau pergi kemana sebenarnya? Suatu tempat yang jauh darimu dan Lintau. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Dulu dia mengundurkan diri bukan untuk berlibur. Dia mengembalikan semua yang kuberikan padanya. Untuk melunasi utangnya, dia ingin meninggalkanku. Suyang, siapa yang berani membiarkanmu meninggalkanku? Wen, kamu keterlaluan. Pernikahan akan segera diadakan. Kau tidak memberitahuku sama sekali. Masih sahabat baik apa tidak? Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku akan mengadakan pernikahan? Kamu tidak tahu, Lintau baru saja memposting di momen WeChat. Kalian ternyata sudah bersama. Wen, kenapa kamu datang? Aku sedang bekerja keras. Nanti di rumah aku akan menyayangimu dengan baik. Lintau, segera hapus postingan momen WeChatmu yang kekanak-kanakan itu. Sejak kapan kamu menjadi begitu licik? Lintau, sejak kapan kamu menjadi begitu licik? Wen, bukankah aku pacarmu? Aku memposting momen di WeChat. Ada masalah apa? Buka kuncinya. Kalau kamu tidak membuka kuncinya, hubungan kita hari ini berakhir di sini. Mulai sekarang, jangan posting apapun tentang kita. Dewaja. Lintau, kalau kamu pikir bisa memaksaku menikah dengan postingan WeChat, kamu terlalu kekanak-kanakan. Ini pertama dan terakhir kalinya. Kalau Suyang melakukan hal kekanak-kanakan seperti ini. Wen, aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Aku takut suatu hari aku akan kehilanganmu. Aku takut Suyang akan merebutmu dariku saat dia kembali. Wen, aku tidak akan seperti ini lagi. Aku akan patuh padamu. Bagaimana? Wen, aku melakukan ini. Aku sangat takut kehilanganmu. Takut kehilangan? Khawatir membuat kacau. Wen, aku sangat takut kehilanganmu. Jadi, aku melakukan hal-hal bodoh ini. Wen, aku mencintaimu. Di hatiku hanya ada kamu. Aku sungguh sangat peduli padamu. Suyang, Lintau sudah curiga pada kita. Aku tidak ingin karena kamu mempengaruhi hubungan kita. Tenang saja. Aku akan segera mencari pacar. Aku juga akan berusaha menghilang dari dunia kalian. Aku dan Su yang sudah bersama selama 5 tahun. Sekarang dia malah memilih menghilang. Ternyata dia sama sekali tidak pernah peduli padaku. Malin, buruk sekali. Barang baru kita ke pemasok. Ternyata ada masalah kualitas, menyebabkan lokasi konstruksi runtuh. Sekarang pihak mereka sudah menggugat kita ke pengadilan. Lu bayar kerugian. Apa katamu? Sayang, lihatlah apa yang kubawa untukmu. Kamu harus mengganti pemasok lama Suyang. Tapi kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Mengapa harus diganti? Pemasok lama Suyang harganya mahal. Yang ini harganya setengah lebih murah dari yang dulu. Mas sudah makan berapa banyak komisi? Baik. Suyang ini, aku sudah melakukannya dengan sangat baik. Iya, malah berkhianat. Lintau yang terbaik kah? Oh ya, barang kiriman ini akan digunakan untuk proyek. Kualitasnya tidak bermasalah kan? Kualitasnya pasti tidak bermasalah. Ini laporan inspeksi dari pihak mereka. Barang-barang ini masalahnya tidak memenuhi standar kualitas proyek. Kali ini kita mungkin akan menghadapi krisis ganti rugi besar dan krisis opini publik. Lintau, katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau bilang kualitasnya tidak ada masalah? Aku tidak tahu. Lintau, kau dipecat.
Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Zhao Wen, kau memukulku, lalu memecatku. Bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Zhao Wen, kau tidak boleh seperti ini. Zhao Wen, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Direktur Zhao, jika pihak lawan berhasil menggugat, perusahaan kita sangat mungkin bangkrut. Bangkrut? Kalau Su yang ada, aku tidak mungkin bangkrut. Ini semua salahku. Aku buta mata. Sampai-sampai mengangkat Lintao pihak ini menjadi wakil direktur. Direktur Zhao, saya mendapat kabar Su yang ada di grup Nianyang. Apa? Dia berani pergi ke perusahaan lain. Kakak kelas, aku yakin kamu yang hebat pasti bisa menandatangani proyek besar yang bisa membuat Nian yang melesat ini. Direktur Lee, proyek dari grup Wansheng itu yang ikut tender, semua merek favorit lokal. Direktur Shu, apa Direktur Shu bisa? Shu yang pasti bisa. Aku percaya dia yang terbaik. Xuejang, dia tidak pernah mengecewakanku. Aku percaya kau juga tak mengecewakanku. Direktur Shu sudah kembali. Direktur Lee, maaf. Tidak apa-apa. Tidak menandatangani proyek ini juga tidak apa-apa. Kita terus berusaha. Aku minta maaf karena kedepannya kita semua harus sering lembur. Proyeknya berhasil aku dapatkan. Ini kontraknya. Wow. Maaf, aku terlalu bersemangat. Direktur Shu hebat sekali. Dapatkan proyek ini. Penjualan perusahaan kita bisa naik 2 kali lipat. Memang pantas, Pak Su. Ahli negosiasi bisnis. Janganlah kalian memujiku. Ini semua berkat kalian. Proyek tercapai. Tidak lepas dari usaha semua orang. Malam ini aku yang traktir. Ajak kalian semua merayakannya. Oh. Ayo pergi. Su Yang, akhirnya aku temukan kamu. Kemarilah kamu. Su Yang, kamu segera ke sini. Nyonya Zhao, bukankah Anda akan menikah dengan Lintao? Kenapa masih ada waktu untuk mencariku? Su Yang, siapa yang menyuruhmu mengganti nomor telepon dan juga kamu bekerja di perusahaan lain? Apakah sudah seizinku? Nyonya Zhao, saya sudah bukan karyawan One Hao Group lagi. Di mana saya bekerja, tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Kamu. Su Yang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang perusahaan sedang menghadapi krisis, dan kamu yang harus menyelesaikannya. Sekarang, segera kembali ke perusahaan. Maaf Nyonya Zhao, saya sudah menjadi karyawan Nianyang Group. Tidak ada kewajiban lagi untuk membersihkan kekacauanmu. Dan lagi, bukankah Anda masih punya Lintao? Su Yang, apakah kamu lupa? Akulah yang membiayaimu kuliah. Akulah yang memberimu tempat berpijak di kota ini. Sekarang kamu sudah punya sayap, ya? Aku berikan kesempatan terakhir padamu. Sekarang, segera kembali ke perusahaan dan bantu aku menyelesaikan masalah perusahaan. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu dan tetap mengangkatmu sebagai wakil presiden One Hao Group. Zhao Wen, aku tidak tertarik sama sekali dengan posisi wakil presidenmu. Sudah berada di sisimu selama 5 tahun. Melayanimu Lintao 5 TC. Hutang-hutang sudah lunas. Tak saling hutang. Lunas? Hutangmu padaku tidak akan pernah lunas. Cepat ikut aku. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Siapa kau? Berani-beraninya mengganggu bos kami. Aku tahu, kau adalah bos lama bos Shu sebelumnya. Bos Zhao dari grup One Hao. Ku dengar perusahaanmu karena menggunakan produk palsu, menyebabkan lokasi konstruksi runtuh. Sekarang perusahaanmu hampir bangkrut, kan? Ku dengar, dulu bos Shu di perusahaan mereka bekerja dengan rajin, dia malah memecat bos Shu, mengangkat pacar prianya menjadi wakil presiden langsung, membuat perusahaan jadi bangkrut. Sia-sia, dulu tidak tahu betapa baiknya bos Shu kami. Sekarang ingat mencari bos Shu kami. Sudah terlambat. Dengar, aku adalah penderma Su Yang. Ini hutangnya padaku. Hari ini juga adalah urusanku dengannya. Tidak perlu kalian ikut campur, Su Yang. Kau mau ikut saya tidak? Zhao Wen, aku tidak mungkin kembali bersamamu. Hubungan kita sudah menjadi masa lalu. Su Yang, kulihat kau benar-benar berani. Berani-beraninya menentangku kau.
Siapa kau berani pukulku? Zhao Wen, memang dulu kau pernah membantu Suyang, tapi tak berarti Suyang hidupnya terjual padamu. Tamparanku ini adalah untuk Suyang atas luka alami tahun. Tampang ini untuk Suyang membalas semua penderitaan selama bertahun-tahun. Direktur Lee. Direktur Su, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Jangan biarkan orang yang tidak relevan mempengaruhi suasana hatimu. Aku ingin mengundangmu, pahlawan besar ini, untuk makan malam bersamaku. Tidak tahu, apakah Direktur Su bersedia? Direktur Lee, jangan mau mengungkapkan perasaan pada Direktur Su. Dengar-dengar sejak kuliah, Direktur Lee diam-diam menyukai Direktur Su. Menurutku, Direktur Su dan Direktur Lee, kita sangat cocok. Suyang, malam ini aku akan makan malam bersamamu. Ikut aku. Suyang, apa maksudmu? Aku mau makan bersamamu. Kamu berani menolakku? Direktur Lee, maaf. Aku tidak bisa makan bersamamu. Kenapa? Sudah kuduga. Suyang si penjilat ini tidak berani melawanku. Karena janji semua akan ajak kami raya. Apa? Tenang saja, mereka sudah kuatur. Ruang VIP hotel. Kamu adalah pahlawan besar. Aku harus melihatnya untukmu secara pribadi. Baik. Suyang, aku masih di sini. Kamu mau bersama wanita lain pergi? Zhao Wen, apa hubunganku denganmu? Pacarmu Lin Tao. Antara kita tak ada. Tidak ada hubungan apapun. Suyang, berhenti. Kamu tidak boleh lewat. Pasukan Zan, apa kamu ikut? Jadi lampu sorot. Pak Shu, aku tak salah lihat Anda. Sejak Anda datang, perusahaan kami langsung mendapatkan beberapa proyek besar. Saya angkat gelas untuk Anda. Pak Lee terlalu memuji. Ini semua berkat kerja. Sama semua orang. Pak Su, sejujurnya, sebelum Anda datang, perusahaan kami selalu merugi. Benar. Oh, bukan karena Pak Su. Hari ini mungkin kita sedang makan perpisahan. Jangan bilang makan perpisahan. Dengan Pak Su, perusahaan kita pasti akan berkembang semakin baik. Gelas ini, saya habiskan. Kami benar rasa, Pak Shu. Anda dan Pak Lee sangat cocok sebagai pasangan. Iya, sejak Pak Su datang ke perusahaan, Pak Lee sering melamun memandangi Pak Su. Makanan enak begini tak tutup mulutmu. Sudah saya bilang, malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Baik. Harus pulang. Pak Su, saya sudah mabuk. Pak Lee saya serahkan pada Anda. Iya, pulang terlambat. Ibu pukul aku. Pak Su, tugas penting untuk mengantar Pak Lee pulang. Cuma serahin kamu. Iya. Cepat pergi. Kalian. Pelan-pelan. Ini. Guys, lupa menyembunyikan foto ini. Bukankah kamu mabuk? Tadi aku memang mabuk, tapi sekarang tiba-tiba sadar. Bagaimana kamu bisa punya fotoku? Aku tahu, keadaan keluargamu sulit. Ayahmu juga sakit. Terlalu mahal. Hanya bisa berhemat. Akhirnya bisa kuliah.
Dulu kau selalu bersama Zhao Wen, jadi aku takut salah paham. Hanya bisa diam-diam memperhatikanmu, membantumu. Linian Veo, setelah lulus kuliah, untuk membalas budi, kamu pergi ke grup One Hall. Aku tahu, kamu memilih jalan yang sebenarnya tidak kamu sukai. Ku hanya bisa memperhatikanmu dari jauh. Langkah demi langkah menjadi elit bisnis. Aku lebih tahu daripada siapapun pengorbananmu yang tak terbayangkan oleh orang lain. Aku tahu, kamu baru putus dengan Zhao Wen. Tidak bisa langsung melupakannya. Tapi, aku bersedia terus menemanimu, asalkan kamu bisa keluar dari hubungan ini. Menganggapku sebagai pengganti Zhao Wen pun boleh. Linian, maaf, aku tidak bisa menerimamu. Linian, maaf, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Suyang, aku yang terlalu serakah. Kalau begitu, kita hanya menjadi mitra kerja. Bolehkah? Maksudku, kamu adalah dirimu sendiri. Tidak perlu menggantikan siapapun. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dengan caraku sendiri. Tidak perlu lupakan apapun. Kalau begitu, kita... Tentu saja boleh. Sebenarnya aku selalu tahu, tapi saat itu aku tidak nyaman untuk meresponsmu. Sampai aku bergabung dengan Nian Yang. Dengar-dengar, kemampuan minum Direktur Su tidak pernah mabuk. Sebelum, untuk menangani kerugiannya, Wan Hao langsung menenggak 8 gelas sekaligus. Direktur Su, minumlah 8 gelas ini, maka urusan bisnis ini akan disepakati. Ya, biarkan kami juga menyaksikan kemampuan minum Pak Su. Manajer C, jika perlu Shu yang minum baru bisa menandatangani kontrak, maka kontrak ini lebih baik tidak kita tanda tangani. Su Yang, kita pergi. Ini. Linian, aku bersedia menjadi pacarmu, selalu mencintaimu, memanjakanmu, melindungimu, dan berjuang bersama, membangun keluarga yang bahagia. Aku memilih untuk bersamamu, tidak pernah karena alasan apapun, melainkan karena aku juga menyukaimu. Aku sangat senang bisa bersamamu. Apa yang kalian lakukan? Kenapa memindahkan barang perusahaan saya? Direktur Zhao, perusahaan kita, karena Lin Tao, gagal memenuhi beberapa pesanan dan menjual peralatan konstruksi berkualitas rendah, sudah bangkrut. Apa? Bangkrut? Bagaimana mungkin? Saat Su Yang masih ada, perusahaan kita masih perusahaan terkemuka. Bagaimana bisa dalam waktu singkat bangkrut? Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Tidak. Jangan pindahkan barang perusahaan saya. Nona Zhao, perusahaan Anda sudah dinyatakan bangkrut. Kami perlu menyita dan melikuidasi aset perusahaan Anda. Mohon kerjasama Anda. Jangan. Tidak. Aku sangat bodoh. Shu yang jelas-jelas sangat hebat, tapi aku malah memaksanya menanggung kesalahan Lin Tao dan mengusirnya dari perusahaan. Suyang, Lin Tao baru wakil dirut Bruce. Dia adalah pemimpin perusahaan depan. Tidak boleh ada noda. Baik, aku bersedia menanggung kesalahan ini untukmu. Jika saja Su Yang masih di kantor, perusahaan pasti tidak akan runtuh, juga tidak akan bangkrut. Sekarang semuanya hilang, tidak ada yang tersisa. Direktur Zhao, aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi wakil direktur Anda. Aku denganmu 5 tahun, melayanimu dan Lin Tao selama 5 tahun. Yang harus dibayar sudah lama terlunasi. Kita tidak saling berhutang. Aku selalu mengira Su Yang berhutang padaku, jadi aku menganggap kebaikannya sebagai hal yang wajar. Aku yang salah. Salah besar. Dan beberapa proyek yang kamu rekomendasikan itu benar-benar yakin? Jangan khawatir Pak Zhao, proyek-proyek ini sudah saya ikuti lama selama saya ada.
Pilihan Anda tidak akan pernah salah. Jika Suyang masih di sisiku, sekarang aku pasti akan dimanjakan seperti putri. Aku masih presiden di root perusahaan. Suyang pasti akan melakukan segalanya untukku. Sekarang kalau dipikir-pikir, Suyang yang lebih mencintaiku. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Suyang? Dia tidak sebanding dengan Suyang. Sepersejuta pun. Aku telah kehilangan orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Koto, kamu bilang kalau Zawen tahu kamu di villa dia bermain api. Apa dia tidak akan marah? Dia tak sempat ke villa. Urusan berantak perusahaan. Masih belum selesai dia urus. Kamu jahat, hancurkan usahanya. Tapi sendiri mendapat untung besar. Wanita seperti baju. Kalau tidak ada nilai gunanya, ganti saja. Lintau, kamu sedang apa? Kapan kamu kembali? Kamu tidak punya malu. Di villa saya, diranjang saya bersama wanita lain. Brengsek kamu. Dulu saya benar-benar buta. Saya sampai menyukai kamu. Wen, kamu apa masalah ya? Saya hanya mengajak teman baik saya pulang main. Perlu marah seperti ini? Kamu adalah tunangan saya. Bersama wanita lain, bermesraan di ranjang saya. Lalu menyuruh saya tidak marah? Zawen, kamu terlalu kolot. Saya di luar negeri. Untuk hari tidur wanita. Oh, semua pakai uang yang kamu danai. Iya dong, kakak ipar. Saya cuma tidur-tiduran sama Kak Lin. Apa salahnya? Lintau, tak kusangka kamu sampai tidak punya malu begini. Siapa bilang akan menikahimu? Jing-Jing? Baru saja hamil anakku, calon istriku, adalah Jing-Jing. Kamu? Dulu aku seperti boneka lucu, merayu kamu, karena kamu yang menafkahiku. Sekarang perusahaan kamu bangkrut. Kamu jadi sendiri, itu apa? Aku yang membiayai kuliahmu, mengirimmu ke luar negeri. Aku demi kamu, perusahaanku hilang. Suyang juga meninggalkanku. Lintau, kamu tidak merasa bersalah padaku? Zawen, kamu gila ya? Kamu yang mau membiayai hidupku? Kamu bodoh. Siapa yang harus disalahkan? Sekarang kamu tidak punya uang sebesar pun. Mengapa aku harus mendengarmu? Sungguh menyebalkan, Kak Lin. Aku belum puas. Ayo ke kamar, lanjutkan. Baik. Hari ini, kamu harus melayani Kak Lin dengan baik. Berhenti. Mau pergi? Boleh. Balikin uang tipuan. Dan semua uang yang kukeluarkan untukmu selama ini. Kamu gila? Suruh aku mengembalikan uang. Pergi sana. Suyang, aku salah. Ternyata di dunia ini hanya kamu yang benar-benar baik padaku. Tetapi aku justru telah kehilangan pria yang terbaik dan paling mencintaiku di dunia ini. Lintau, kamu telah menghancurkan segalanya dalam hidupku. Pasti tidak akan lepasmu. Suyang, aku baru saja mendapat kabar. Perusahaan Zawen, karena beberapa kesalahan investasi, ditambah pasokan mereka masalah, menyebabkan kecelakaan besar. Perusahaan mereka bangkrut. Oh. Kamu tidak penasaran? Kenapa setelah meninggalkanmu, perusahaan mereka begitu cepat bangkrut? Usah penasaran. Zawen sudah menjadi masa laluku. Tidak ada hubungan apapun denganku. Ada satu hal lagi. Zawen karena membenci Lintau yang menghancurkan perusahaannya dan mengkhianatinya dengan mencari wanita lain. Jadi, dia mengendarai mobil, menabrak Lintau hingga luka parah. Kedua kakinya diamputasi. Perkiraan hukumannya akan sangat berat. Mereka terpuruk sampai seperti ini. Hanya bisa menyalahkan Zawen. Mencintai orang yang tidak seharusnya dicintai. Bagaimanapun kehidupan mereka,
Jalan, tidak ada hubungan apapun denganku. Aku cuma mau bikin rumah kita senang. Oh ya, SD harapan kita, donasi sudah selesai. Mau tidak pulang untuk melihatnya? Baiklah, sudah lama tidak pulang ke rumah. Aku memang agak merindukannya. Halo, apakah ini Tuan Su? Zhao Wen ingin bertemu denganmu. Apakah kamu bersedia menemuinya? Baik, aku akan segera ke sana. Shu Yang, Zhao Wen, apalagi kata? Shu Yang. Kini aku tahu, ternyata orang yang cintaku adalah kamu. Mengatakan ini sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Aku tahu, mengatakan ini sekarang sudah terlalu terlambat. Terlambat, Shu Yang. Sebenarnya aku mencintaimu. Aku hanya terbiasa dengan keberadaanmu. Saat kamu pergi, aku baru tahu nyata dunia. Orang yang paling mencintai adalah kamu. Shu Yang, maksudku jika saja. Jika aku masih menjadi presiden direktur perusahaan, apakah kita bisa bersama? Zhao Wen, sebenarnya aku sudah lama menyadari. Tidak ada cinta di antara kita. Di hatimu, aku hanyalah Uli. Bahkan jika kamu masih menjadi presiden direktur grup Wan Hao yang tinggi di atas, saat aku melunasi hutangku padamu, aku tetap tidak akan bersamamu. Shu Yang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku telah kehilangan orang yang paling kucintai, Shu Yang. Jika aku masih bisa bersamamu, aku pasti akan sangat mencintaimu. Shu Yang, maaf. Kartu bank yang kamu berikan padaku itu, aku sudah mentransfer sejumlah uang untukmu. Cukup untukmu. Hidup nyaman. Setelah keluar dari penjara, aku akan selalu ingat bantuan yang pernah kau berikan padaku. Tapi tidak ada kemungkinan di antara kita. Perbaiki dirimu dengan baik. Cepat keluar, lihat ke depan. Shu Yang! Aku sudah berpisah dengan diriku yang dulu, dan tidak akan pernah menoleh ke belakang. Kuharap kau juga begitu. Jangan! Surya! Surya! Suyang, aku pikir kau tak keluar. Karena itulah aku menganggap semua yang kau lakukan sebagai hal yang wajar. Karena itulah aku bertindak semaunya padamu. Aku pikir hatimu hanya untukku. Jadi apapun yang kulakukan, hal keterlaluan sekalipun, kau tidak akan meninggalkanku. Aku pikir, meskipun aku menyakitimu, kau akan kembali ke sisiku. Sebenarnya, di dalam hatiku, orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Sayang, sayangnya semuanya sudah terlambat. Maafkan aku. Wah, ternyata kampung halamanmu sangat indah. Ya, memang sangat indah. Tetapi tahu, sulit anak-anak di dalam gunung untuk pergi ke sekolah. Kami harus bangun sebelum fajar, lalu menyeberangi 2 gunung. Bahkan harus lewat sungai. Karena itulah, kamu kembali untuk membangun sekolah harapan. Ketika kepala sekolah mengatakan ingin menamai sekolah dengan namamu, mengapa kamu menolaknya? Aku hanya ingin menggunakan cahaya redupku ini untuk menerangi cahaya redup lainnya. Dengan begitu, kegelapan penindasan bisa diterangi. Membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih atau balasan. Hanya untuk menemukan diriku yang bersinar gemilang.